بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Tetap semangat, terus jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita terus Allah berikan nikmat sehat. Amin. Dan juga mudah-mudahan kita Allah berikan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Baik, selanjutnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu kelas 95 ya. Ya. Balkis ada? Baik anak-anak sekalian, pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas materi tentang adab bertetangga. Apa? Kemarin pada minggu yang lalu kita sudah bahas materi tentang Hari kiamat. Baik, Bapak mau tanya, siapa di antara kalian yang masih mengingat apa itu hari kiamat? Silakan satu orang. Ya. Hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ada lagi yang lain? Baik. Hancurnya seluruh alam dunia. Hancurnya seluruh alam Dunia. Ketika kalian nanti mampu memahami materi adab bertetangga ini, lalu kalian nanti dapat mengaplikasikannya, menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari di rumah, maka insya Allah kalian akan mendapatkan kenyamanan. Karena apa? Karena orang yang paling dekat dengan kita di rumah itu setelah keluarga adalah tetangga. Maka hal-hal apa saja yang harus kita lakukan supaya kehidupan bertetangga itu berjalan dengan baik, sehingga terciptanya kerukunan. Rukun enak gak? Enak. Baik sama tetangga enak gak? Enak. Sama tetangga gak musuhan. Ya. Iya. Itu apa saja yang harus kita lakukan? Nanti kita akan bahas pada materi kita kali ini, yaitu adab bertetangga. Selanjutnya kalian perhatikan, ini adalah gambar yang berkaitan dengan apa? Dengan kehidupan sehari-hari, dengan kehidupan bermasyarakat, dengan perilaku yang kita lakukan terhadap tetangga. Kalian lihat, yang pertama di situ ada orang lagi gotong rumah. Masya Allah, rumah bisa diapain? Gotong. Ini semuanya orang hebat, cuma ada di Indonesia dong. Bersatu, bersinergi, maka kerjaan yang berat bisa jadi apa? Ringan. Coba kalau kita sendiri-sendiri, kira-kira bisa atau kita angkat rumah begitu? Kalian tahu sapu lidi? Tahu sapu lidi? Tahu. Itu satu sapu lidi kalau dia cuma satu, gampang buat dipatah-patahinnya. Betul nggak? Betul. Tapi kalau sapu lidi satu ikat, gampang nggak buat dipatahin? Makanya pelajaran dari gambar pertama adalah gotong royong, bersama-sama, pecahkan masalah bersama. Maka gotong royong ini bisa terjalin kalau antara satu dengan yang lainnya ada hubungan baik. Satu tetangga dengan tetangga yang lainnya tentunya ada hubungan yang baik. Nah, mungkin kalau marah-marahan bisa gotong royong gitu. Ya, jadi marah-marahan itu akan merusak yang namanya saling membantu, gotong royong. Yang kedua, adab bertetangga adalah
saling apa? berbagi. Zaman sekarang banyak orang yang lagi kesusahan. Maka kita yang punya harta lebih, yang punya uang jajan lebih, gak ada salahnya kalau kita saling apa? Berbagi. Dan tidak ada orang yang miskin gara-gara berbagi. Nggak ada orang yang miskin karena apa? Karena sedekah. Bahkan uang yang kita sedekahkan itu tidak akan berkurang. Ada sebuah riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Mana qosomalun bin sodakotin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan berkurang harta siapapun, harta apapun yang disedekahkan di jalan Allah. Bal yazdad bal yazdad bal yazdad. 3 kali diulang sama Nabi. Akan tetapi harta tersebut akan bertambah, bertambah dan Bertambah. Jadi ketika kita bertetangga saling apa? Berbagi. Yang ketiga adalah gambar Menjenguk orang sakit. Nah, gambar tentang menjenguk salah satu tetangga yang sedang sakit. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat yang sakit. Ditengokin sama keluarganya senang, apalagi ditengokin sama tetangga. Dibawain makanan, dibawain buah. Yang penting apa? Didoain supaya cepat apa? Sembuh. Baik, selanjutnya ke gambar yang keberapa nih? Ini menggambarkan 2 orang yang lagi salaman sambil senyum. Paham? Artinya apa? Sama tetangga harus Jalin silaturahmi. silaturahmi. Kalau ketemu, bahkan di Islam diajarin kalau ketemu sama orang yang duluan ngucapin salam itu yang paling hebat ya. Dan ketika dia sedang mengucap salam lalu dia bersalaman, maka di antara 2 orang ini dosa-dosanya diapain sama Allah? Diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, itulah beberapa gambar yang kalian amati tentang kehidupan bertetangga. Baik, selanjutnya ada pertanyaan untuk kalian. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, mengapa kita harus melakukan semua ini? Mengapa kita harus menerapkan adab Islam, akhlak Islam dalam kehidupan bertetangga? Jawab. Ya, teman. Agar terciptanya kerukunan dan ketentraman antar kami. Agar terciptanya kerukunan dan ketentraman. Ada lagi? Agar berdamai, agar kondisi berdamai gitu kan? Damai. Kalau damai itu tentram ya. Iya. Ketika kita susah dibantu sama tetangga. Betul. Ketika ini bisa kita terapkan, suatu saat kita dalam keadaan sulit, maka tetangga gak bakal diminta, ya, bakalan membantu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kamu? Adalah materi kita, materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, seperti biasa, kita bagi kelompok, lalu nanti kita mendiskusikan. Kita diskusi tentang adab terhadap tetangga. Silakan Ibu. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita membagi kelompok seperti biasa, Bapak akan memberikan LKPD sebagai acuan kalian untuk berdiskusi pada kesempatan hari ini. Ada kesulitan nggak? Ini kelompok 1. Bagaimana? Ada kesulitan? Sekalian, sudah waktunya sudah habis, waktu diskusi kalian sudah habis. Sekarang waktunya untuk kalian untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi yang telah kalian jalankan. Baik, kami mulai atau saya minta dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan namanya siapa ya? Dari kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Farha dari kelas 95, kelompok 1 akan presentasikan. Jadi, umat Islam
orang diperintahkan untuk menjaga hubungan baik antar sesama, termasuk dalam tetangga. Sebab sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, selanjutnya kami persilakan kelompok 2 untuk menanggapi daripada apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Silakan perwakilannya. Oke, ya pakai itu biar kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramesti Bayu Lestari dari kelompok 2. Saya ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1 bahwa kita sepakat bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan pasti kita membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh karena itu, kita butuh sahabat, butuh keluarga, dan juga kita butuh tetangga. Tetangga adalah orang yang berpotensi tinggi menolong kita ketika kita ada kesulitan di rumah. Maka adab Islam terhadap tetangga itu harus kita amalkan agar terjadinya hubungan yang harmonis, damai di antara tetangga. Maka itu membuat hidup kita semakin tenang dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya baik, itu tadi tanggapan dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 saya tugaskan untuk menyimpulkan tentang diskusi kita pada kesempatan hari ini. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Duranto dari kelompok 3. Saya akan membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ada tetangga yang harus kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Tidak menyakiti dan memuliakannya. 2. Mengucap salam ketika bertemu. 3. Menunjukkan muka berseri-seri saat bertemu. 4. Menolong saat dalam kesulitan. 5. Menasehati jangan lemah lembut. 6. Menutup aib. 7. Saling berkunjung. Dan 8. Bersikap ramah. Bahwa tetangga itu adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan kita, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah samping kanan, dan 40 rumah samping kiri. Yang terakhir, selalu ramah terhadap tetangga. Nah, di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, maka waktu menunjukkan jam 10:30 waktu kita sudah habis. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah berikan selalu kepada kita sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan dunia dan berbuah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.